Bab 386 Asura Ghost Axe. Mengesampingkan bahwa tidak semua orang bisa mengenali bahwa aku memiliki tubuh ilahi, kekuatanku bisa disembunyikan. Ziling tersenyum ringan, lalu gas berwarna ungu itu menarik diri. Setelah itu, langkah kakinya dengan ringan mengetuk tanah dan dengan desir, Ziling sudah terbang keluar dari formasi roh transparan dengan kecepatan cepat. Kecepatan mengerikan itu tidak jauh berbeda dari Chu Feng ketika dia menggunakan Dragon Traveling Through Nine Heavens. Ayah, aku datang untuk menyelamatkanmu. Setelah Ziling bergegas ke istana, dia berteriak keras ke langit. Suaranya nyaring dan jernih, dan itu seperti guntur saat bergema di seluruh istana. Ini, dari mana gadis ini keluar? Adegan yang tiba-tiba itu menakutkan keempat raja monster karena mereka menemukan bahwa Ziling benar-benar melompat keluar dari dinding. Mereka memahami dinding dengan sangat jelas. Itu adalah hal-hal aneh yang tidak bisa dihancurkan. Namun bagaimana seseorang bisa melewati dinding seperti itu? Ziling, jangan datang. Formasi ini bukan sesuatu yang dapat kamu tolak. Cepat melarikan diri, dan setelah melihat Ziling, wajah Qinlei sangat berubah dan dia buru-buru berteriak keras. Dari itu, bisa dilihat bahwa dia masih sedikit peduli tentang Ziling. Ayah, jangan takut, aku masih memiliki harta yang diberikan kakek aku. Itu bisa menghancurkan semua formasi di dunia dan membunuh semua makhluk hidup atau monster mengerikan. Di depan hartaku, formasi ini bahkan tidak layak disebutkan. Ziling tersenyum manis, lalu mengeluarkan harta, yang menembakkan cahaya ke segala arah, dari kosmos saknya. Harta itu ditangkap di tangan Ziling dan orang tidak bisa melihat apa itu terlalu jelas. Namun, pancaran berwarna hijau gelap yang diberikannya sangat menyilaukan dan hampir menyelimuti semuanya dalam jarak 100 meter. Ziling mengangkatnya tinggi-tinggi dan sepertinya suci. Tanpa melihat ke belakang, dia terbang ke arah Qinlei dan yang lainnya. Dengan penampilannya yang penuh percaya diri, seolah-olah benda di tangannya benar-benar bisa menyelamatkan Qinlei dan yang lainnya. Sampah. Cepat tangkap gadis itu. Petik 2. Melihat adegan itu, mata merah darah monster-monster itu langsung melebar dan mereka bergerak pada saat yang sama, terbang menuju Ziling. Secara bersamaan, mereka memancarkan aura kuat mereka dan mereka ingin menyelimuti Ziling dan menekan gerakannya. Tapi itu tidak berguna. Meskipun tekanan mereka kuat, mereka tidak memiliki cara untuk menekan Ziling saat ini. Dia yang menggunakan kekuatan tubuh ilahinya memang memiliki atmosfer yang tidak dimiliki orang normal. Tekanan normal tidak bisa menekannya. Empat monster tua. Jika kamu berani mendekati lagi, jangan salahkan aku karena menggunakan harta ini untuk membunuh kalian semua. Ziling berbalik dan dia berlari ke sisi lain dari istana. Gadis sialan, aku akan menelanmu hidup-hidup. Empat monster-monster sepenuhnya dimanipulasi oleh Ziling, tetapi dari empat sisi, mereka diapit Ziling. Gadis Ziling ini benar-benar memiliki beberapa trik. Aku harus menjadi yang berikutnya muncul. Petik 2. Melihat Ziling berhasil membawa keempat monster-monster pergi, Chu Feng sangat senang dan dengan pikiran, naga kecil berwarna biru muncul di bawahnya dan mengikuti itu, dengan kilatan cahaya. Chu Feng terbang dan bergegas langsung menuju batu tahap. Sialan, ada yang lain. Namun, ketika Chu Feng memasuki istana,
keempat monster-monster merasakan aura Chu Feng dan dua dari mereka melesat ke arah Chu Feng. Empat monster tua, hari ini, aku akan menjagamu. Mati. Melihat itu, Ziling berpikir dengan cerdik dan cepat. Setelah itu, dia melemparkan harta karun di tangannya, yang menembakkan cahaya ke segala arah. Dengan kecepatan kilat ke arah tengah empat monster-monster. Hati-hati, ketika Ziling berteriak seperti itu menyebabkan hati keempat monster Kings bergetar dan setelah itu, mereka berempat, secara bersamaan, melemparkan serangan ke objek yang bersinar di mana-mana. Namun, sebelum serangan mereka bahkan sampai pada target mereka, objek itu tidak bisa menerima tekanan yang diberikan oleh serangan mereka dan itu hancur berkeping-keping. Itu menjadi benda bercahaya berwarna hijau yang memenuhi udara dan melayang. Ini bahkan bukan harta karun. Pada saat itu, keempat monster Kings mencapai kesadaran karena dalam objek bercahaya berwarna hijau, mereka tidak bisa merasakan jejak ancaman. Bagaimana itu bahkan harta yang bisa membunuh semua makhluk hidup? Itu hanya barang sampah. Empat idiot. Hal yang membuat kalian semua takut hanyalah Night Shining Pearl biasa. Melihat ekspresi kaget khusus muncul di wajah keempat monster Kings, Ziling begitu geli sehingga dia tertawa sampai dia bahagia dan dia berayun bolak-balik. Gadis sialan, aku akan menyiksamu sampai kamu mati. Setelah mengetahui bahwa mereka dibodohi, dua dari monster Kings terbang ke panggung tinggi, sementara dua menerkam ke arah Ziling lagi. Chu Feng, sisanya terserah kamu. Ziling berteriak keras ke arah panggung lalu dia melompat dengan tubuhnya yang memikat, menjadi deretan cahaya, dan terbang menjauh. Saat dia berlari, dia berteriak keras, "Ayo! Ayo kejar aku, jika kamu menangkap aku, kamu mendapatkan hadiah." Petik 2. Pada saat yang sama, Chu Feng tiba di panggung tinggi dan Chu Feng saat ini sangat gembira di hatinya karena dia menemukan bahwa simbol khusus mengisi bagian atas panggung tinggi dan simbol membentuk formasi. Itu sangat indah. Namun, pada saat itu juga, hal yang paling menarik perhatian Chu Feng bukanlah formasi yang memiliki simbol-simbol cerah yang melekat di sekitar mereka, tetapi objek di tengah formasi. Di tempat itu, ada kapak besar tersangkut di sana. Kapak itu panjangnya 2 meter dan bahannya semula berwarna hitam murni. Namun, ketika cahaya melewatinya, orang akan dapat menemukan bahwa pada kapak berwarna hitam, cahaya warna merah darah muncul seolah-olah warna hitam itu bukan warna hitam sederhana, tetapi akumulasi dari darah tanpa batas. Bentuk kapak juga sangat sombong. Di sisi depan, itu adalah kepala kapak besar khas dan itu tak tertandingi tajam. Itu bisa memotong benda apapun. Bahkan jika itu adalah gajah besar, kapak masih bisa dengan mudah memotong kepalanya. Sisi kapak itu seperti kait berbentuk bulan setengah. Itu tampak seperti pisau besar yang memiliki efek yang sama dengan kapak, tetapi sepertinya lebih seperti kait yang bisa menggali organ internal manusia. Kapak besar itu hanyalah senjata pembantaian, dan Chu Feng juga dengan penuh perhatian menemukan bahwa di tengah-tengah kapak besar, bahkan ada 3 kata besar yang tertulis di sana. Asura Ghost Axe. Asura Ghost Axe yang bagus. Kamu milikku. Chu Feng tiba di depan kapak, mengulurkan tangannya, dan meraih. Dia dengan erat menggenggam Asura Ghost Axe.
tetapi sama seperti Chu Feng mengerahkan kekuatan untuk mengangkat tangannya ingin menarik Asura Ghost Axe keluar dari formasi. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi berubah. Karena Chu Feng heran menemukan bahwa ia tidak dapat menarik Asura Ghost Axe pergi, dan seolah-olah kapak itu adalah satu dengan panggung batu dan tidak ada cara untuk memindahkannya. Hahaha, bocah bodoh. Apa kamu benar-benar berpikir bisa mengeluarkan Asura Ghost Axe ini? Petik 2. Tapi tepat pada saat itu, semburan tawa mengejek terdengar di belakang Chu Feng, dan ketika dia menoleh untuk melihat, Raja Ular Berbisa sudah berdiri di belakang Chu Feng dan perlahan-lahan mendekatinya. Pada saat yang sama, tekanan yang dipancarkan sudah menyegel pelarian di belakangnya. Desir. Pada saat yang sama, Raja Kalajengking bergegas ke sisi lain dari panggung batu dan menutup retret Chu Feng di depannya. Saat berjalan menuju Chu Feng, katanya, kapak hantu Asura ini telah terjebak di panggung batu selama beberapa ratus tahun. Bahkan tuanku dan Raja Monster tahun itu tidak dapat menariknya keluar. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat menariknya keluar dan menjadi tuannya? Petik 2. Benar-benar bodoh. Benar-benar menggelikan. Hahaha. Bab 387 mengenali aku sebagai tuan. Apa? Tidak ada yang mampu menarik Asura Ghost Axe ini dalam beberapa ratus tahun? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng bergetar dan cepat setelah itu, ledakan kegelisahan melonjak. Selama beberapa ratus tahun, tidak ada satu orang pun yang bisa menariknya keluar. Bisakah dia menarik elit armamen seperti itu? Saat ini, tidak ada jalan mundur. Jika dia tidak punya cara untuk menarik elit armamen itu, belum lagi tidak dapat menyelamatkan orang-orang dari kekuatan 8 sisi. Bahkan dia sendiri akan mati di sini dan Ziling juga akan menderita. Chu Feng, serahkan tubuhmu padaku. Pada saat hidup dan mati, suara manis Egi tiba-tiba terdengar dari lubuk hati Chu Feng. Dan pada saat itu, tanpa penundaan, Chu Feng buru-buru memberikan kendali atas tubuhnya sendiri kepada Egi. Karena dia merasa bahwa sejak Asura Ghost Axe memiliki nama Asura, sangat mungkin baginya untuk memiliki semacam hubungan khusus dengan Egi. Ledakan. Dalam sekejap Chu Feng menyerahkan tubuhnya ke Egi, ledakan meledak dari tubuh Chu Feng dan lapisan riak menyebar, datang dari tubuhnya sendiri. Gelombang angin kencang pergi ke segala arah dan bahkan udara memutar dari itu. Sebuah area besar gas berwarna hitam bertahan di sekitar Chu Feng saat ini dan dia mengeluarkan semburan tangisan. Teriakan itu tampak seperti lolongan hantu, dan mereka juga tampak seperti lolongan binatang buas. Mereka sangat mengerikan. Bocah ini, apa yang terjadi? Melihat Chu Feng saat ini, kedua monster-monster juga ketakutan dan wajah mereka kehilangan semua warna. Mulut mereka yang besar dan jelek terbuka begitu lebar sehingga mereka bulat. Karena dalam jarak yang begitu dekat, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh Chu Feng memancarkan aura khusus pada saat itu juga. Aura itu tak terlukiskan, dan singkatnya, itu sangat kuat dan bahkan bisa membuat orang merasa takut. Dan yang paling penting adalah bahwa aura yang dipancarkan oleh tubuh Chu Feng persis sama dengan perasaan yang diberikan Asura Ghost Axe. Mereka berdua seolah-olah mereka adalah satu. Perasaan ini, dia akhirnya menggunakan kekuatan khusus itu. Pada saat yang sama, Ziling yang berlari cepat juga memperhatikan perubahan itu dan dia tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Pada kenyataannya, semua orang memperhatikan perubahan Chu Feng.
Dua monster-monster yang mengejar Ziling juga tidak bisa menghentikan langkah mereka dan mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah Chu Feng di panggung tinggi. Bahkan ekspresi Qin Lei dan yang lainnya yang dipenjara dalam formasi berubah. Terutama spiritualis dunia dari World Spirit Guild dan klan Jie. Wajah mereka bahkan berubah menjadi kejutan yang tak tertandingi dan mereka secara tersembunyi berkata, aura ini berasal dari dunia roh, tetapi mana dunia roh yang memiliki aura yang begitu kuat? Kamu, siapa sebenarnya kamu? Kedua Monster Kings berkata dengan nada sangat heran ketika mereka melihat Chu Feng di depan mereka. Dan pada saat itu, Chu Feng yang tubuhnya sudah ditempati oleh Egi dengan dingin tersenyum dan berkata, aku adalah tuan yang akan disetujui oleh Asura Ghost Axe ini. Setelah berbicara, salah satu telapak tangan Chu Feng tiba-tiba mengepal erat dan setelah itu, dengan kuat menarik keluar. Dengan ledakan, panggung batu yang tergantung di udara telah benar-benar hancur dan menjadi debu bergulir yang meresap di seluruh istana, dan Asura Ghost Axe sudah digenggam di tangan Chu Feng. Hahaha, aku benar-benar mendapatkan persenjataan elit ini. Egi, aku mencintaimu sampai mati. Setelah menarik Asura Ghost Axe keluar, Egi mengembalikan kontrol atas tubuhnya kembali ke Chu Feng dan Chu Feng saat ini dapat dengan jelas merasakan Asura Ghost Axe di tangannya. Kapak besar itu digenggam di tangannya. Itu sangat berat. Jika itu dilempar, itu bahkan bisa menghancurkan istana dan membuatnya gua. Jika itu dilemparkan dari udara ke tanah, itu pasti bisa menyebabkan lubang besar terbentuk, tetapi ketika Chu Feng dengan erat memegangnya, rasanya tepat sekali. Kalau terasa seperti itu saja berat itu cocok untuknya. Bagian terpenting adalah bahwa di dalam kapak hantu Asura, dia bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat. Adapun seberapa kuat kekuatan itu sangat mirip dengan kekuatan Egi, namun ada perbedaan. Bagian yang paling penting adalah bahwa pada saat itu juga, kekuatan Asura Ghost Axe ada di tangan Chu Feng. Jika Chu Feng benar-benar bisa memahami kekuatan itu di masa depan, dia bahkan bisa bertarung melawan para ahli alam surga. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia masih bisa menangani mereka. Bocah ini, dia benar-benar menarik Asura Ghost Axe keluar. Mungkinkah? Pada saat itu, wajah keempat monster-monster dipenuhi dengan kejutan dan ekspresi mereka berubah berkali-kali. Dalam mata merah darah mereka, tiba-tiba ada beberapa ketakutan. Lari. Tiba-tiba, mereka berempat melompat maju dan mereka benar-benar berbalik untuk melarikan diri, dan mereka berlari. Cepat kejar, kita tidak bisa membiarkan keempat monster ini lolos. Petik 2. Dan pada saat yang sama, di bawah Chu Feng, puluhan aura yang sangat kuat meledak dan mereka mengejar empat monster-monster. Namun, sangat cepat, orang-orang itu kembali tanpa prestasi ketika mereka berlari kembali. Semua dari mereka melemparkan tatapan kekaguman yang tak tertandingi terhadap Asura Ghost Axe di tangan Chu Feng. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa menahan ludah dan dari situ, dapat dilihat seberapa besar keinginan mereka untuk mendapatkan Asura Ghost Axe Chu Feng. Apa yang sedang kamu lakukan? Chu Feng mendapatkan Asura Ghost Axe ini, jadi itu seharusnya miliknya. Melihat itu, Ziling buru-buru berdiri di sebelah Chu Feng dan dengan keras menunjuk kerumunan. Nona, kata-kata tidak bisa diucapkan seperti itu. Asura Ghost Axe ini awalnya adalah objek yang tidak memiliki master, dan itu tidak dapat menjadi miliknya karena berada di tangan pemuda ini sekarang kan? Petik 2. Ya, melihat. Untuk elit armamen ini,
sekolah Yuangang, aku telah kehilangan 2 ahli alam surga dan kerugiannya terlalu besar. Kepala sekolah Yuangang juga memiliki wajahnya yang dipenuhi dengan keluhan. Sekolah Yuangang, kamu hanya kehilangan 2 ahli ranah surga. Sekte putih tersembunyi, aku telah kehilangan 3 ahli ranah surga. Mereka adalah senior di sekte putih tersembunyi aku yang telah melakukan banyak perbuatan baik dan pencapaian pertempuran yang luar biasa. Kepala sekte putih tersembunyi juga menambahkan, lembahku yang bebas dan tidak terkendali juga sama. 3 surga senior-senior meninggal begitu saja. Ini hanyalah pukulan besar bagi lembah bebas dan tidak terkendali aku. Kepala lembah bebas dan tidak terkendali juga menggelengkan kepalanya. Melihat itu, Chu Feng melihat ke bawah dan dia menemukan bahwa di sana memang ada selusin atau lebih genangan darah dan selain 2 kekuatan, World Spirit Guild dan klan Jie. Kekuatan yang tersisa kurang lebih kehilangan beberapa surga. Ahli ranah dan beberapa terluka juga. Sampai kematian banyak manula, aku, Chu Feng, merasa kasihan. Tapi biarkan aku mengucapkan kata-kata yang lebih kasar. Bahkan jika mereka mati untuk Asura Ghost Axe, apa hubungannya denganku? Petik 2. Apakah aku yang menyebabkan mereka memasuki formasi? Apakah aku yang menyebabkan mereka mati? Petik 2. Jika itu tidak menyelamatkan kalian semua, mengapa aku mengambil risiko bahaya besar untuk keluar? Jika bukan aku yang mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan kalian semua, apakah ada di antara kalian yang masih berdiri di sini, hidup? Petik 2. Apa? Sebagai penguasa agung provinsi, saat ini, kamu ingin membalas kebaikan dengan kebencian dan mengambil Asura Ghost Axe aku? Chu Feng dengan dingin menyapu pandangannya ke arah kerumunan dan kata-katanya sangat tajam. Saat dia berbicara, wajah orang banyak itu sangat jelek dan mereka semua terdiam. Bab 388 Raja Senjata Elit. Apa yang dikatakan Chu Feng masuk akal. Jika dia tidak keluar, kita semua akan mati hari ini. Bagaimana kita dapat memiliki kesempatan untuk terus berbicara di sini? Petik 2. TN, Chu Feng, in TC dialog shall be more accurately translated as friend Chu Feng, but I left it out because it would sound too awkward, repetitive. Namun setiap orang masih memiliki pikiran mereka pada elit armamen Chu Feng. Aku benar-benar curiga bahwa semua orang membalas kebaikan dengan kebencian. Petik 2. Tepat pada saat itu, Wakil Ketua World Spirit Guild, Gao Qizi, juga menonjol dan dia dengan ramah tersenyum ke arah Chu Feng. Tampaknya secara tersembunyi menunjukkan kepada Chu Feng bahwa World Spirit Guild-nya akan berdiri di belakang Chu Feng sebagai dukungan. Wakil Ketua Gao, hal-hal tidak bisa dikatakan seperti itu. Jika kamu mengatakan bahwa kami, dengan mengarahkan pikiran kita pada elit armamen ini, membalas kebaikan dengan kebencian, maka bukankah kamu, dengan melindungi Chu Feng, akan menggelapkan elit armamen? Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Chu Feng adalah bagian dari World Spirit Guild kamu. Petik 2. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berbicara. Wajahnya dipenuhi dengan senyum, namun mereka tampak seram aneh. Tatapannya selalu tertuju pada Chu Feng Asura Ghost Axe dan tidak mau bergeser sedikitpun, dan orang itu adalah wakil ketua klan Jie, Jie Yan. Kamu. Setelah mendengar kata-kata Jie Yan, wakil ketua Gao mengerutkan kening dan wajahnya tidak menyenangkan. Karena identitasnya, itu benar-benar tidak baik untuk membela Chu Feng dalam situasi seperti itu. Bahkan jika kata-katanya adil, orang akan merasa bahwa dia memiliki hati yang egois. Ya, Chu Feng memang menyelamatkan kita,
dan kita semua mengakui ini. Kami juga sangat berterima kasih di hati kami, dan kami akan benar-benar mengucapkan terima kasih. Petik 2. Namun, Asura Ghost Axe ini adalah objek yang tidak memiliki master. Itu tidak terlalu masuk akal untuk menjadi miliknya hanya karena dia mengeluarkannya. Juga, semua orang di sini semua mempertaruhkan hidup mereka untuk elit armamen ini dan bahkan ada orang yang dikorbankan untuk itu. Petik 2. Selain itu, dengan kekuatannya, apakah dia bisa menjaga elit armamen? Dengan elit armamen di sisinya, itu tidak akan membawa keberuntungan baginya dan itu hanya akan membawa bencana mematikan, lanjut Jie Yan. Betul. Wakil Ketua Jie sangat benar. Chu Feng telah menyelamatkan kita, jadi tentu saja, kita perlu mengucapkan terima kasih. Sekolah Yuangang aku bersedia memberikan 10.000 manik-manik mendalam untuk berterima kasih kepada teman ini atas bantuan menyelamatkan hidup kita. Kepala Sekolah Yuangang buru-buru berkata. Sekolah Dewa Apiku juga mau memberi 10.000 manik-manik mendalam. Sekte Putih Tersembunyiku juga bersedia. Lembah bebas dan tidak terkendali sama dengan semua orang. Lembah Pedang Dewaku juga akan menggunakan 10.000 manik-manik mendalam untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Chu Feng atas bantuan menyelamatkan hidup kita. Pada saat yang sama, para penguasa dari kekuatan lain juga semua menyatakan sikap mereka tetapi pada kenyataannya, mereka mendorong Chu Feng menuju lubang api. Chu Feng, klan Jie aku bersedia memberikan 20.000 manik-manik mendalam untuk mengucapkan terima kasih kami atas bantuan menyelamatkan seluruh hidup kita. Namun, kamu tidak bisa mengambil Asura Ghost Axe ini. Itu milik semua orang di sini. Jie Yan tersenyum dan berkata, dari apa yang kamu maksudkan? Kamu ingin mengambil puluhan ribu manik-manik mendalam untuk membeli elit armamen aku? Petik 2. Wakil Kepala. Jika seseorang menawarkan beberapa puluh ribu manik-manik mendalam untuk membeli armor duri klan Jie kamu, akankah kamu menjualnya? Chu Feng dengan dingin mendengus dan dia sangat tidak senang. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa orang-orang itu akan sangat tak tahu malu. Dia menyelamatkan mereka dari kebaikan, namun mereka masih memikirkan Asura Ghost Axe miliknya sendiri. Temanku, kata-katanya tidak bisa diucapkan seperti itu. Asura Ghost Axe ini awalnya adalah objek yang tidak memiliki master. Jadi kapan itu menjadi milikmu? Jie Yan, wakil ketua, tersenyum semakin dan semakin menyeramkan dan dia hanyalah rubah tua yang khas. Ya, teman aku, kamu tidak bisa mengatakan itu karena kamu memegangnya sekarang di tangan kamu. Karena itu milik kamu, bukan? Petik 2. Aku juga merasa itu masuk akal. Asura Ghost Axe ini pada awalnya adalah objek yang tidak memiliki master, dan dapat dikatakan bahwa itu milik semua orang di sini. Sobat, kalian tidak bisa memonopolinya. Melihat itu, kerumunan bergema satu demi satu. Namun, tepat pada saat itu, Asura Ghost Axe di tangan Chu Feng menyala dan mulai menyusut dengan cepat di tangan Chu Feng. Kapak besar 2 meter panjang itu benar-benar telah menjadi barisan kecemerlangan dan menghilang di tangan Chu Feng yang mengepal erat. Apa ini? Kemana elit armamen pergi? Melihat pemandangan itu, wajah para guru dari sekolah Yuangang dan sekolah Dewa Api sangat berubah dan mereka sangat panik. Mata mereka terbuka lebar dan mereka mulai mencari kemana-mana, ingin menemukan kemana kapak pergi. Karena, elit armamen menarik mereka terlalu besar. Setiap orang ingin mendapatkannya. Bagaimanapun, kekuatan yang memiliki elit armamen akan satu tingkat lebih tinggi dari kekuatan lain dalam hal posisi. Misalnya,
Lembah Dewa Pedang. Awalnya itu adalah kekuatan kecil, dan hanya karena mendapat pedang kayu dewa, ia memiliki posisi saat ini. Posisinya bahkan naik dengan cepat. Tunggu, semuanya, jangan panik. Petik 2. Tepat pada saat itu, wakil ketua tampak tenang secara tidak normal. Dia dengan erat menatap tangan terkepal Chu Feng dan berkata, "Chu Feng, bisakah kamu membuka telapak tanganmu dan biarkan kami melihatnya?" Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang memadatkan pandangan mereka ke tangan Chu Feng, dan dalam situasi itu, tidak baik menyembunyikannya. Jadi dia hanya bisa secara bertahap membuka telapak tangannya. Surga ini. Dan setelah Chu Feng benar-benar membuka telapak tangannya dan ketika orang-orang dengan jelas melihat telapak tangan Chu Feng, selain wakil ketua klan Jie dan wakil ketua World Spirit Guild, ekspresi hampir semua orang di adegan berubah sangat dan wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Karena pada saat itu juga, di telapak tangan Chu Feng, ada sebuah gambar. Foto itu tak lain adalah Asura Ghost Axe yang baru saja menghilang. Kapak hantu Asura dicetak di telapak tangan Chu Feng. Meskipun itu hanya gambar, itu jelas dan hidup. Ketika seseorang melihat, itu tampak sangat tiga dimensi dan itu hanya seolah-olah seseorang mengambil Asura Ghost Axe yang menyusut dan menggantungnya di telapak tangan Chu Feng. Ia mengenali tuannya. Itu adalah elit armamen yang dapat mengenali tuannya. Petik 2. Pada saat itu, orang-orang terus berteriak kaget. Di wajah mereka, ada kekaguman, dan ada juga rasa iri. Bahkan tatapan wakil ketua klan Jie, Jie Yan, menjadi rumit dan tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan. Egi, apa yang terjadi? Mengapa elit armamen memasuki telapak tanganku? Pada kenyataannya, meskipun Chu Feng merasakan elit-elit memasuki telapak tangannya, dia tidak mengerti apa yang terjadi. Idiot, ini berarti kamu telah mendapatkan persetujuan dari elit armamen dan kamu telah diakui sebagai tuannya. Itu bisa bersatu dengan kamu, dan selain kamu, tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya. Egi menjelaskan, sesuatu seperti ini benar-benar bisa terjadi. Ini berarti Armor of Torrents Jie Qingming dan Divine Wood Sword Murong Yu belum menyetujuinya? Tanya Chu Feng. Tentu saja tidak. Apakah kamu berpikir bahwa semua persenjataan elit dapat melakukan pengakuan? Elit armamen yang bisa menjadi raja elit armamen dan mereka adalah yang terbaik di dalam elit armamen. Tidak masalah apakah itu dalam hal kekuatan atau kualitas, mereka tidak dapat dibandingkan dengan persenjataan elit lainnya. Petik 2. Yang juga berarti bahwa di depan Asura Ghost Axe-mu, tidak peduli apakah itu armor duri Jie Qingming atau pedang kayu dewa Murong Yu, itu bukan lagi hal yang baik. Mereka bahkan tidak dapat didiskusikan dengan Asura Ghost Axe kamu, dan hanya elit armamen yang dapat mengenali tuan mereka yang sebenarnya elit armamen. Mereka yang tidak bisa rusak, Egi menjelaskan. Bab 389 kembali. Jadi seperti itu. Bukankah itu berarti bahwa hanya Asura Ghost Axe di tanganku yang merupakan elit armamen yang asli? Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng sangat gembira. Tentu saja, cobalah untuk mengendalikannya. Ini akan bergerak sesuai keinginanmu, kata Egi sambil terkikik. Ketika Chu Feng mendapat persenjataan elit seperti itu, dia juga merasa senang untuknya. Wus. Dan Chu Feng tidak ragu-ragu. Dia menggenggam dengan satu tangan, dan dengan cahaya yang melesat ke segala arah dari tangannya. Asura Ghost Axe berubah kembali menjadi kondisi besar sebelumnya dan digenggam di tangan Chu Feng sekali lagi. Segera setelah itu,
Dengan pemikiran lain dari Chu Feng, Asura Ghost Axe melintas dan menghilang, kembali ke telapak Chu Feng. Dan setelah secara pribadi melihat Chu Feng mengendalikan Asura Ghost Axe dengan cara yang alami, ekspresi semua orang di adegan berubah dan ada beberapa emosi yang tak terkatakan. Tepat pada saat itu, Ziling berjalan 2 langkah ke depan, dan setelah itu, berkata kepada orang banyak. Aku percaya dengan pengalaman semua orang, kalian semua pasti tahu tentang elit armamen yang mengakui tuannya. Orang normal tidak memiliki cara menggunakan elit armamen seperti ini, dan bahkan jika mereka memilikinya di tangan mereka, itu hanya akan seperti besi tua dan tidak ada jejak kekuatan tunggal yang dapat digunakan. Petik 2. Hanya orang yang disetujui yang dapat menampilkan kekuatannya. Dan saat ini, persenjataan elit telah menyetujui Chu Feng untuk menjadi tuannya. Yang berarti bahwa itu bukan objek yang tidak memiliki master. Itu adalah Chu Feng, dan elit armamen sendiri memilih Chu Feng. Semuanya, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Petik 2. Pada saat ini, orang tidak bisa berkata-kata karena mereka tidak punya cara untuk menyangkal. Bagaimanapun, itu sama dengan apa yang dikatakan Ziling. Saat ini, elit armamen tidak lagi menjadi objek yang tidak memiliki master. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa hal-hal seperti elit armamen yang menyetujui tuannya masih ada. Wakil Ketua Persekutuan Roh Dunia, Gao Qizi, menghela nafas dengan wajah yang dipenuhi dengan kekaguman. Meskipun wajahnya juga dipenuhi dengan kekaguman, tidak ada corak keserakahan. Tuan sisa-sisa sangat kuat, jadi selain elit armamen ini, mungkin ada harta lainnya. Ziling menyela. Betul, Nona, Chu Feng, kalian berdua sepertinya tidak masuk dari depan sekarang kan? Wakil Ketua Gao ingin tahu. Betul. Selain tempat ini, ada lorong tersembunyi lainnya. Ada banyak mekanisme di dalam lorong tersembunyi, dan Chu Feng dan aku hanya dibebankan melalui mereka untuk lewat. Tapi sayangnya, masih belum ada sedikit pun keuntungan dan pada akhirnya, kami berjalan ke tempat ini. Ziling menggelengkan kepalanya. Sangat. Di mana lorong tersembunyi? Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Jie Yan dan anggota klan Jie lainnya berubah dan mereka mulai berpikir. Mereka semua adalah spiritualis dunia. Terutama Jie Yan. Teknik formasi rohnya sangat kuat, dan bahkan jika Ziling dan Chu Feng tidak mendapatkan apa-apa darinya, itu tidak mewakili bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa-apa juga setelah mereka masuk. Segera setelah itu, Ziling memberitahu Jie Yan tentang lorong tersembunyi dan semua ahli dari World Spirit Guild dan klan Jie masuk untuk mencari sementara waktu. Setelah elit armamen mengenalinya sebagai tuan, tidak ada lagi orang yang menyulitkan Chu Feng, dan dia dalam posisi yang cukup santai. Dia berkeliaran di tempat ini, tetapi dia memiliki tujuan. Apa yang ingin dia temukan adalah hal pertama yang dia datangi ke tempat ini. Harta yang bisa melatih kekuatan rohnya. Karena, Chu Feng telah bertanya kepada Wakil Ketua Gao apakah ada harta khusus ditemukan di jalan, dan jawabannya sangat jelas. Di jalan di sini, mereka tidak menemukan apapun. Itu juga sebabnya mereka begitu bersemangat ketika mereka tiba di istana terakhir dan menemukan sejumlah besar harta karun di bawah panggung batu, tetapi kemudian mereka dipenjara di istana. Setelah mengetahui segalanya, Chu Feng masih merasa bahwa harta yang diinginkannya masih di istana bawah tanah. Jadi, dia mulai mencari dengan serius. Tetapi semakin dia mencari, semakin tidak nyaman yang dia dapatkan.
Setelah hampir secara terperinci mencari istana bawah tanah besar beberapa kali, Chu Feng masih belum mendapatkan keuntungan dan itu seperti yang dikatakan wakil kepala Gao. Selain elit armamen di sini, tidak ada yang lain. Sialan. Mengapa tidak ada harta yang memiliki efek khusus untuk kekuatan roh? Pada saat itu, Chu Feng mengerutkan kening dan dia sedikit panik dalam hatinya. Jika dia tidak dapat menemukan harta itu, kekuatan rohnya tidak akan dapat dengan cepat berkembang. Apa yang akan dia ambil untuk menyelamatkan Su Rou dan Su Mei? Jangan khawatir. Mungkin kamu sudah menemukan harta karun yang dibicarakan oleh monster mengerikan itu. Egi tiba-tiba berbicara. Egi, mengapa begitu? Chu Feng merasa bingung. Rasakan Asura Ghost Axe dengan hati-hati di telapak tanganmu. Gunakan kekuatan roh kamu untuk merasakan. Dapatkah kamu menemukan bahwa jauh di dalam inti kapak, ada lapisan energi tak berbentuk yang terkunci dari kamu? Egi berkata. Tanpa lambat, Chu Feng buru-buru mengikuti instruksi Egi. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa itu benar-benar sama dengan apa yang dikatakan Egi. Egi, apa yang terjadi? Mungkinkah Asura Ghost Axe ini adalah harta yang dapat melatih kekuatan spirit? Chu Feng bersukacita. Dan seolah-olah dia akhirnya melihat sedikit cahaya dalam kegelapan yang tak berujung. Memang, elit armamen nyata akan mengandung beberapa kegunaan lain, dan penggunaan khusus itu biasanya tidak terkait dengan pertempuran. Jika aku tidak salah, elit armamen kamu dapat melatih kekuatan spirit. Namun, kekuatan khusus itu perlu ditarik oleh formasi khusus agar bisa dilepaskan. Ini mungkin mengapa panggung rock dipenuhi dengan tanda formasi. Ketika kamu bergegas ke panggung batu, kamu ditekan dengan waktu dan kamu tidak memperhatikan detail ini dan kamu hanya fokus pada menarik Asura Ghost Axe keluar. Tapi aku menyadarinya. Jadi, sejak awal, aku dengan hati-hati merekam simbol formasi dan setelah kamu meninggalkan tempat ini, aku dapat membantu kamu menyampaikan formasi dan menggunakannya untuk mengeluarkan efek tersembunyi dari Asura Ghost Axe. Petik 2. Jika Asura Ghost Axe ini benar-benar sebuah harta yang dapat melatih kekuatan rohmu, maka itu pasti akan mulai berlaku. Tetapi jika tidak, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu telah dipermainkan. Bahwa tidak ada harta yang dapat melatih kekuatan roh seseorang di tempat ini dan mungkin binatang mengerikan hanya ingin mengirim kamu ke sini ke kematian kamu. Egi menjelaskan. Itu hanya bisa seperti itu. Chu Feng mengangguk. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Egi sangat masuk akal, dan saat ini, dia hanya bisa mengikuti kata-kata Egi dan mencobanya. Ya Tuhan, tidak ada apa-apa di sini. Petik 2. Sialan. Siapa yang menyebarkan desas-desus yang menyatakan ada harta di sini? Siapa yang menyebarkan desas-desus yang menyatakan tempat ini adalah di mana sisa-sisa ahli budidaya bela diri berada? Itu hanya rumor. Itu omong kosong. Mereka menipu kita. Petik 2. Tepat pada saat itu, teriakan marah terus-menerus terdengar di sebelah telinga Chu Feng dan beberapa orang bahkan dengan kuat menghantam istana bawah tanah yang tidak bisa dihancurkan. Kepala kekuatan puncak melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Chu Feng. Mereka secara detail mencari istana bawah tanah. Tapi itu sia-sia karena mereka tidak mendapatkan apa-apa. Itu menyebabkan mereka menjadi sangat tidak senang. Lagi pula, dalam perjalanan ini, mereka telah kehilangan banyak pakar alam surga. Orang-orang kuat seperti mereka tidak dapat dikembangkan kapanpun mereka mau, jadi mereka telah kehilangan cukup banyak dalam perjalanan ini. Chu Feng, kali ini,
Itu semua berkat kamu dan Ziling. Setelah kembali ke villa bergengsi, aku, Qin Lei, harus mengucapkan terima kasih atas bantuan menyelamatkan hidup aku. Dibandingkan dengan yang lain, Qin Lei tampak cukup tenang dan sepertinya dia benar-benar berterima kasih kepada Chu Feng dan Ziling. Setelah itu, Qin Lei mengundang semua kepala untuk kembali ke villa bergengsi sebagai tamu terhormat untuk menyaksikan hasil pertemuan pernikahan. Pada awalnya, kepala tidak mau pergi, tetapi setelah beberapa saat berpikir, mereka mengangguk. Jadi, sekelompok besar orang meninggalkan Toussaint Monster Mountain dan kembali ke villa bergengsi. Namun, karena kemarahan di hati mereka, itu menyebabkan mereka melakukan kehancuran besar di Gunung Seribu Monster sebelum mereka pergi. Mereka membantai tidak sedikit monster-monster, dan tanpa monster-monster sebagai fondasi mereka, kali ini, vitalitas Toussaint Monster Mountain benar-benar terluka parah. Bab 390 ubah mulai. Di dalam istana villa bergengsi tempat Chu Feng tinggal, dia meletakkan lapisan formasi roh dari dalam, dan di pusat istana bahkan ada formasi roh yang dikelilingi oleh cahaya mengambang. Di jantung formasi, Asura Ghost Axe Chu Feng dimasukkan di dalamnya. Chu Feng duduk bersila dan dia duduk di depan Asura Ghost Axe. Sesekali, alisnya sedikit terangkat, dan kadang-kadang mereka ringan santai. Di wajahnya yang tenang, perasaan yang nyaris tidak terdeteksi berubah tanpa henti. Haha, sukses, Egi, kamu berhasil. Kamu telah berhasil mengeluarkan efek khusus dari Asura Ghost Axe ini. Akhirnya, Chu Feng membuka matanya dan dia langsung melompat dari tanah karena bahagia dan dia sangat bersemangat sehingga dia hampir bisa menari. Karena itu sama dengan apa yang dikatakan Egi. Asura Ghost Axe benar-benar sebuah harta karun yang dapat mengasah kekuatan spirit dan selama seseorang terikat dengan formasi, kemudian menyalurkan kekuatan spirit mereka ke Asura Ghost Axe. Kemudian terhubung ke objek misterius di kapak, akan ada efek dari meningkatkan kekuatan roh. Formasi ini hanya versi eksperimental. Setelah pertemuan perkawinan berakhir, temukan area yang luas dan tersembunyi untuk diolah. Aku kemudian dapat meletakkan formasi lengkap dan hanya pada saat itu aku benar-benar dapat menampilkan efek Asura Ghost Axe dari mengasah kekuatan spirit, kata Egi. Egi, terima kasih banyak untukmu. Jika bukan karena kamu, mungkin aku bahkan tidak akan menemukan ketidakjelasan di Asura Ghost Axe ini, dan aku tidak akan tahu bahwa ini adalah harta yang bisa melatih kekuatan roh seseorang. Chu Feng merasa sangat berterima kasih bahwa datang dari hatinya ke arah Egi. Tentu saja. Siapa yang bahkan dapat dibandingkan dengan kecerdasan dan kecerdasan aku? Petik 2. Tapi kamu juga tidak bodoh. Bahkan jika aku tidak mengingatkan kamu, aku percaya bahwa setelah mempelajarinya dengan cermat, kamu pasti akan melihat kembali detail kecil ini. Wajah kecil Egi terangkat dan senyumnya disebut manis. Jelas, dia juga sangat menyukai pujian Chu Feng. Selama aku menjadi spiritualis dunia jubah biru, aku bisa menyelamatkan monster monstrous base di Menara Hantu Asura, dan pada saat itu, Su Rou dan Su Mei dapat diselamatkan juga. Juga, selama aku menjadi spiritualis dunia jubah biru, aku bisa membuka gerbang roh dunia dan kebebasan bisa dikembalikan kepadamu. Petik 2. Wajah Chu Feng dipenuhi kerinduan karena dia merasa bahwa efek Asura Ghost Axe benar-benar sangat baik. Mungkin sebelum 1 tahun, kekuatan rohnya bisa sangat kuat sampai pada titik di mana dia bisa menghubungkan dengan kekuatan formasi roh berwarna biru dan pada saat itu,
Dia juga akan menjadi spiritualis dunia jubah biru. Pikiranmu terlalu sederhana, dan tidak mudah untuk menjadi spiritualis dunia jubah biru. Jika tubuh kamu tidak cukup kuat, dunia spiritual kamu tidak cukup kuat. Petik 2. Biasanya berbicara, ketika budidaya seorang kultivator belum mencapai ranah surga, dunia spiritual mereka tidak akan memiliki cara untuk bertahan dari tekanan kekuatan formasi roh berwarna biru. Apalagi menggunakan kekuatan formasi roh berwarna biru. Egi melanda berhembus rohnya. Apa? Alam surga? Mungkinkah tubuh aku, dunia spiritual aku, juga tidak memiliki cara untuk menahan kekuatan formasi roh berwarna biru dan aku harus mencapai ranah surga terlebih dahulu. Petik 2. Chu Feng yang memiliki kepercayaan ekstrim pada tubuh fisiknya sendiri tidak akan pernah berpikir bahwa dia sendiri juga tidak dapat menembus batasan itu. Namun, Ziling tidak melangkah ke ranah surga juga. Namun dia sudah menjadi spiritualis dunia jubah biru. Mungkinkah tubuhnya benar-benar kalah dengan tubuh ilahi? Tubuhmu sangat kuat, dan di tempat-tempat tertentu, itu bahkan lebih kuat dari tubuh Ziling. Tapi itu tidak begitu kuat sehingga kamu bisa bertarung melawan para pembudidaya alam surga. Di perjalanan budidaya bela diri, atau di jalan formasi roh, selalu ada batasan yang sesuai dan batas tertentu. Petik 2. Beberapa orang memang bisa menembus batas itu dan lolos dari ikatan, tetapi masih ada jarak untuk itu. Menurut perhitungan aku, jika kamu ingin mendapatkan kekuatan formasi roh berwarna biru dan menjadi spiritualis dunia jubah biru, kamu harus meningkatkan kultivasi kamu saat ini dari tingkat 3 dari ranah mendalam ke tingkat ke-7 dari ranah mendalam. Ketika kamu memiliki budidaya tingkat ke-7 dari ranah mendalam, kamu harus dapat menghubungkan ke kekuatan formasi roh berwarna biru, Egi menjelaskan. Jadi itu pasti level ke-7 dari ranah mendalam? Lalu bagaimana jika aku menaikkannya ke tingkat ke-5 dari ranah mendalam, kemudian menggunakan kekuatan kedua jenis petir dan meningkatkan kultivasi aku ke tingkat ke-7 dari ranah mendalam? Tanya Chu Feng. Tentu saja itu tidak akan berhasil. Petir ilahi memang dapat memperkuat kultivasi kamu, tetapi bahkan jika itu ada dalam darah kamu, bagaimanapun, itu masih kekuatan eksternal. Kekuatan daya tahan dunia spiritual kamu hanya terkait dengan pengembangan tubuh kamu sendiri. Itu haruslah kultivasi kamu sendiri yang dinaikkan ke tingkat 7 dari ranah mendalam agar bisa bekerja, Egi menjelaskan. Jarak ke level 7 dari ranah mendalam masih 4 level. Sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap level sangat besar, dan semakin jauh aku melangkah, semakin banyak akan berlipat ganda. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, bisakah aku berhasil? Petik 2. Chu Feng mengerutkan kening dan tatapannya mulai berkilauan. Dia merasakan tekanan besar karena jika dia tidak berhasil, yang dikirim ke kuburan adalah Su Rou dan Su Mei, 2 wanita yang dia cintai. Kamu akan berhasil. Kamu perlu percaya pada diri sendiri karena bahkan aku percaya kamu sedemikian rupa. Egi menghibur. Terima kasih, Egi. Dengan kamu menemani di sisiku, aku yakin aku bisa melakukannya. Hanya setelah mendengar kata-kata Egi barulah Chu Feng menyingkirkan kulitnya yang khawatir dan sedikit senyum muncul dari sudut mulutnya. Di jalan, jika bukan karena Egi, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti berapa kali Chu Feng akan mati. Tidak peduli seberapa kuat dia, bagaimanapun, dia masih muda.
Pengalamannya terbatas dan karakternya tidak cukup dewasa. Tapi Egi mengisi kelemahannya dan mengajarinya cara tumbuh. Dong dong dong, dong dong dong. Chu Feng, aku tahu kamu ada di sini. Cepat buka pintunya, cepat. Tetapi tepat pada saat itu, pintu-pintu besar istana diketuk sementara suara mendesak terdengar. Melihat itu, Chu Feng buru-buru menyingkirkan Asura Ghost Axe, mengusir formasi roh dan segera setelah itu, tiba di depan istana dan membuka pintu. Desir. Dan tepat ketika Chu Feng membuka pintu, tubuh bergegas masuk. Itu adalah Gu Bo. Pada saat itu, ekspresi Gu Bo panik dan keringat meresap di kepalanya. Setelah melangkah ke istana, dia dengan cepat menutup pintu istana dan meletakkan formasi roh kedap suara saat dia melakukan itu. Baru saat itulah dia meraih bahu Chu Feng dan berkata, "Chu Feng, ini tidak baik. Kamu harus segera pergi. Jika kamu tidak melakukannya, sangat mungkin kamu akan kehilangan nyawa kamu." Petik 2. Gu Bo, ada apa? Apa yang terjadi? Chu Feng dengan tenang bertanya. Singkat cerita, aku sudah tahu tentang kamu mendapatkan Elite Armament. Wakil Ketua Gao memberi tahu aku. Petik 2. Saat ini, dia menyuruhku untuk memberitahumu untuk meninggalkan tempat ini sekarang karena dari delusi Jieyan, Sekolah Yuangang, Sekolah Dewa Api, Sekte Putih tersembunyi. Lembah bebas dan tidak terkendali, Lembah Dewa Pedang, dan Villa bergengsi inginkan untuk bergandengan tangan dengan klan Jie untuk dengan paksa mengambil Asura Ghost Axe pergi. Petik 2. Sesuatu seperti itu benar-benar terjadi? Meskipun aku menjadi bagian dari World Spirit Guild, apakah mereka berani mengabaikan keberadaan World Spirit Guild? Alis Chu Feng sedikit berkerut. Alasan kenapa dia berani kembali ke tempat ini adalah karena dia tahu bahwa World Spirit Guild akan melindunginya. Tetapi saat ini, situasinya jelas berubah. Itu dulu, dan sekarang adalah sekarang. Jieyan membuat kebohongan dan mengatakan bahwa Asura Ghost Axe kamu bukan hanya elite armament sederhana. Dan itu berisi teknik misterius yang tak ada habisnya dan keterampilan bela diri di dalamnya dan menyimpan harta yang tak ada habisnya. Petik 2. Dia mengatakan bahwa jika seseorang dapat memahami teknik misterius dan keterampilan bela diri, itu akan menyebabkan kekuatan-kekuatan 8 sisi meningkat secara signifikan dan bahkan mungkin menembus ikatan alam surga untuk melangkah ke ranah Martial Lords dan menjadi Martial Lords of the Generation. Petik 2. Ketika dia mengatakannya seperti itu, kekuatan lainnya semuanya bergerak. Saat ini, mereka seperti serigala dan harimau dan mereka bersumpah untuk mendapatkan Asura Ghost Axe kamu dan membukanya untuk mendapatkan harta di dalamnya. Dalam situasi ini, Guild Roh Dunia aku tidak bisa lagi melindungi kamu atau mereka akan bergandengan tangan dan menyerang Guild Roh Dunia aku. Kata Gu Bo.